paraben udah lama ditinggali orang-orang. Karena apa? Karena berbahaya. Cuma orang-orang yang gini nih, yang tega. Karena kanker kulit, Bo. Halo, aku Apoteker Sandri. Nah, sebelum masuk ke bagian paraben itu apa sih? Ini di belakang Sandri adalah turunan-turunan dari yang namanya paraben ya guys. Nah, paraben itu apa? Jadi paraben itu adalah salah satu zat kimia yang dimana digunakan sebagai pengawet, terutama pada kosmetik atau produk-produk perawatan diri. Atau yang lebih dikenal dengan skincare. Paraben ini biasanya mencegah terjadinya pertumbuhan jamur dan juga pertumbuhan bakteri. Karena kalau ada jamur dan bakteri, maka nanti takutnya sediaan itu rusak atau tidak stabil lagi. Jika satu kosmetik atau sediaan itu banyak mengandung air, biasanya itu sangat rentan sekali kena yang namanya jamur dan bakteri dan akan mengganggu stabilitas dari zat-zat yang ada di dalamnya. Jadi tidak heran kalau pengawet ini sangat dibutuhkan sekali bagi zat-zat seperti itu yang mengandung banyak air atau ada kandungan airnya di dalamnya. Saya dibahas secara luas dulu ya parabennya. Nah, paraben itu kenapa ya sering digunakan untuk beberapa produk skincare ataupun produk-produk kosmetik, karena salah satunya adalah paraben ini sangat stabil di air dan juga di minyak. Jadi ketika ada suatu senyawa itu dia stabil di antara keduanya, itu akan memberikan nilai tambah sehingga dia untuk membasmi mikroorganisme baik itu jamur atau bakteri akan lebih banyak. Nah, di belakang Sandri ini adalah turunan-turunan dari paraben. Jadi, kalaupun berbeda dari struktur senyawanya atau kalian sekilas lihat mirip ya, tetapi ini sangat berperan penting terkait dengan penyerapan yang ada pada kulit kita. Jadi memang ada beberapa studi yang menyatakan bahwa sandilet itu kebanyakan karena struktur mereka ini mirip sekali dengan estrogen pada manusia, baik itu pada wanita terutama kan estrogen, dan pada pria pun juga sama. Dan strukturnya itu memang sangat mirip sekali terkait dengan hormon-hormon itu gitu. Jadi ya bisa besar kemungkinan memang terjadinya kanker itu ada karena terkait dengan struktur yang ditemukan di penelitian itu sangat signifikan mirip dengan pengawet-pengawet yang ada di belakang Sandri ini. Tapi sampai saat ini Sandri lihat itu berdasarkan jurnal ataupun artikel yang ada itu tidak ada membuktikan bahwasanya memang dia menggunakan kosmetik nih dengan pengawet-pengawet yang ada di belakang Sandri ini secara signifikan dia tuh kena kanker gitu, belum ada sampai saat ini. Apa di FDA pun atau di BPOM pun sudah ada aturannya sama. Akan saya ditampilkan terkait dengan peraturan BPOM karena sama aja dengan FDA ya guys. FDA Amerika. Oke, ini adalah peraturan BPOM terkait dengan penggunaan metilparaben. Kita buka ya. Oke, di sini jelas ya daftar bahan pengawet yang diizinkan dalam kosmetik. Oke. Oke, teman-teman bisa lihat ya terkait dengan peraturannya di sini adalah 0,04% sebagai asam atau ester tunggal dan 0,08% itu untuk ester campuran. Jadi misalnya nih metilparabennya aja gitu 0,04%. Kalian harus menggunakan sekitar itu aja range-nya dari total keseluruhan bentuk sediaan. Oke? Misalnya sediaannya 100%. Nah, berarti kalau sekitar 0,4 berapa tuh? Ya. Nah, kalau yang 0,08% itu sebagai asam untuk ester campuran, berarti misalnya kalian menggunakan metilparaben atau ada yang lain tuh sediaannya atau menggunakan propilparaben atau sodium paraben yang berbeda dari kategori ini misalnya kan. Nah, itu harus 0,4 metilparaben sama yang propilparabennya itu juga 0,4. Jadi dijumlahkan jadi 0,8% dari total seluruh sediaan. Makanya dijelaskan lagi nih, tiap ester dalam campuran tidak boleh lebih dari 0,4% sebagai asam. Seperti itu. Oh, kalian bisa screenshot terkait dengan ilustrasi yang sudah Sandi buat ini ya guys. Jadi memenuhi syarat itu ketika nih. Oke. Kalau dia lebih dari 0,8% berarti dia tidak memenuhi syarat. Seperti itu. Oke, Sandi tertarik dengan highlight satu ini ya guys. Diposting oleh Koko. Aqua, alkohol, propilen glikol, metilparaben. Nah, itu ada di bagian keempat. Dan di atas itu paling banyak berarti aqua sama alkohol sama propilen glikol.
Berarti kalau kita asumsikan metil parabennya itu adalah 0,4% dari keseluruhannya, make sense nggak sih gitu untuk sampai ke bawahnya. Dan yang paling terakhir itu adalah sodium klorida, itu nama lainnya adalah NaCl atau lebih dikenal dengan garam ya guys. Nah tentu saja kita harus lihat lagi bahwa pembawanya itu adalah air. Jadi dia sangat media, mudah tumbuh bakteri dan juga jamur, dan metil paraben itu larut ya, akan kelarutannya itu meningkat dengan adanya air, terus alkohol sama propilen glikol tuh dia larut gitu, akan membantu terkait dengan awetnya suatu produk ya. Ya kembali lagi kepada teman-teman bagaimana? Nah sebenarnya ini jurnalnya Koko tadi udah Sandi lihat semuanya, dan ternyata yang menyebabkan kanker itu jika parabennya itu besar dari 25%. Sedangkan kita persyaratan di Indonesia itu maksimal adalah 0,8% jika 2 pengawet. Sedangkan yang satu itu 0,4%. Sejauh ini makanya metil paraben atau keluarga paraben itu masih sangat aman dan bisa digunakan untuk sediaan kosmetik. Oke ya, segitu aja. Terima kasih. Salam Apoteker Sandri.